Baca bersama-sama Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Aseka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Saya memberi tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah langkah iman yang menghasilkan kemenangan. Langkah iman yang menghasilkan kemenangan. Saya mulai dari iman. Iman yang akan menghasilkan kemenangan. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4, firman Tuhan berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman yang seperti apa? Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Iman yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, itu yang akan mengalahkan dunia. Tetapi iman yang saya akan bicarakan di khotbah ini bukanlah iman yang hanya di dalam pikiran dan pengetahuan kita. Sebab bukan iman seperti ini akan mengalahkan dunia. Jikalau kualitas iman kita hanya seperti ini, artinya dalam pikiran, dalam pengetahuan, hanya dalam perkataan, maka kita tidak boleh melupakan perkataan daripada Rasul Yakobus yang dia katakan di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Dia berkata bahwa setan pun juga memiliki iman. Dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia gemetar. Dia hanya tahu dalam pikiran. Dia hanya tahu dalam pengetahuan. Paling tidak dia gemetar gitu ya. Dan dia tentu tidak bisa melakukan firman Tuhan. Imannya hanya sampai seperti dalam pikiran, dalam pengetahuan. Sehingga Rasul Yakobus berkata, orang yang hanya memiliki iman dalam pikiran dan pengetahuan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kalau kita dalam hidup ini hanya memiliki iman dalam pikiran, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dan itu sama seperti setan katanya, maka kita dikatakan berarti iman kita itu kosong. Sebenarnya nggak punya iman. Nah, dia memberikan satu contoh bagaimana iman yang sempurna, iman yang akan saya bahas dalam kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini. Dia memberi contoh tentang Abraham, bapa kita. Dia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika apa katanya? Dia dibenarkan ketika Allah meminta dia mempersembahkan anaknya sebagai korban di Gunung Moria. Abraham, dia taat dan dia memang akan mempersembahkan Ishak, anaknya,
Karena dia beriman Allah bisa membangkitkan anaknya dari kematian. Karena dia pernah mengalami juga pengalaman-pengalaman yang supranatural. Dia hampir 100 tahun, Sarah sudah 90 tahun lebih, tapi masih punya anak, masih bergairah terhadap Abraham. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kesimpulannya, imannya akan mengalahkan dunia dan akan membawa kita kepada kehidupan yang berkemenangan. Adalah iman yang bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan dengan demikian, iman kita kepada Yesus itu akan menjadi sempurna. Perbuatan-perbuatan di dalam Yakobus pasal yang kedua ini, saya namakan di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, adalah langkah-langkah iman yang harus kita jalani setiap hari, seperti yang telah dijalani oleh Yosua. Jadi tema firman Tuhan pada saat ini adalah langkah iman yang menghasilkan kemenangan. Apa saja langkah iman yang telah dijalani oleh Yosua sehingga ia mengalami kemenangan? Yang pertama, Yosua setia dengan janjinya untuk melindungi suku Gibeon. Itu langkah iman. Karena apa? Karena suku Gibeon ini, mereka juga adalah bagian dari salah satu suku yang ada di Kanaan. Dan mereka di dalam pasal yang ke-9, mereka menipu Yosua dan bangsa Israel. Kita tahu ceritanya, bagaimana mereka pakai pakaian yang sudah lusuh, kemudian kantong tempat air minum yang sudah lusuh, dan wajah mereka dibikin akan sudah lelah, berjalan berminggu-minggu, dan mereka datang kepada Yosua dan mengatakan, kami berasal dari negeri yang jauh. Dan Yosua akhirnya mengikat perjanjian dengan mereka, tidak akan membinasakan mereka, dan rupa-rupanya perjanjian Yosua dengan mereka termasuk melindungi mereka dari kebinasaan. Singkat cerita, mereka mengikat perjanjian, tetapi ada kekurangan dalam perjanjian ini. Dan ini merupakan celah bagi Yosua. Dia satu pribadi yang sempurna. Jarang kita membaca dia membuat satu kesalahan. Tetapi ketika saya melihat kemungkinan ini salah satu celah daripada Yosua. Dia tidak meminta keputusan kepada Tuhan. Dia langsung mengikat perjanjian dengan orang Gibeon. Itu akan kita bahas dalam topik khotbah yang lain tentang meminta keputusan. Tapi intinya, ketika orang-orang Gibeon mereka diperhadapkan dengan ancaman daripada suku-suku yang ada di tanah Kanaan, yang mendengar bahwa Gibeon telah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel, dan mereka akhirnya ingin menyerang Gibeon, dan orang-orang Gibeon pergi kepada Yosua yang ada di Gilgal. Perkemahan di Gilgal kurang lebih mungkin jaraknya 20 mil, kurang lebih dari tempat orang Gibeon dengan Gilgal, dan mereka menyampaikan kepada Yosua, mengingatkan perjanjian antara mereka dengan Yosua untuk melindungi suku Gibeon. Yang saya mau sampaikan pada saat ini adalah, kalau kita sudah membuat satu ikrar, kalau kita sudah berjanji, dan yang terutama tentu dengan Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, saudara punya janji, saudara punya ikrar, saudara punya nazar. Mari kita menepatinya. Sekalipun itu mungkin akan membuat kita rugi, akan membuat kita dalam pandangan kita rugi, tetapi sebenarnya tidak. Kalau kita menepati janji kita kepada Tuhan, itu menguntungkan buat kita. Biarlah kita diingatkan untuk kita setia dengan apa yang telah kita janjikan dengan Tuhan. Komitmen yang telah kita buat, kita harus setia. Kesetiaan di dalam kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Kita harus setia dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita setia dengan janji kita untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Setia juga untuk beribadah. Setia untuk melayani bersama-sama dengan keluarga kita.
bahkan setia juga di dalam memberikan persembahan, memberikan 1/10 dari penghasilan yang Tuhan berikan kepada kita. Yosua memberikan satu contoh, satu teladan, sekalipun kesetiaannya itu dapat mengakibatkan kebinasaan bangsa Israel. Karena mereka baru tiba di tanah Kanaan dan mereka harus melindungi suku Gibeon yang dikepung oleh 5 suku. Suku-suku yang memang mereka terkenal kuat. Karena suku-suku ini berada di bagian selatan tanah Kanaan. Dan kalau saudara pernah pergi ke daerah sana, bagian selatan tanah Kanaan itu adalah daerah pegunungan yang tingginya 2000 kaki, kemudian yang gunung-gunung yang tinggi, dan suku-suku ini berdiam di daerah pegunungan dan mereka memang terlatih untuk berperang. Ini bahaya tantangan yang diperhadapkan kepada Yosua kalau dia setia, komitmen dengan janjinya. Untuk itu, biar kita diingatkan pada pagi hari ini bahwa langkah iman yang harus ditempuh adalah kita setia dengan janji kita kepada Tuhan. Sekalipun itu membuat, saya katakan tadi, ada pengorbanan yang harus kita berikan. Ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Apalagi pada masa-masa pandemi COVID-19 yang seperti ini. Dalam Yosua pasal yang ke-9 ayat yang ke-15, ini latar belakang yang saya sampaikan tadi, dikatakan, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Ini sangat penting bagi kelanjutan karir daripada Yosua. Sebab kalau saudara ingat, ketika Saul memerintah sebagai raja, dia membunuh orang-orang Gibeon. Dan akhirnya Tuhan mendatangkan tulah, mendatangkan penghukuman pada zaman Raja Daud. Dan ketika Daud bertanya kepada Allah, Allah mengatakan, Saul membunuh orang-orang Gibeon, padahal aku sudah bersumpah tidak akan membunuh mereka. Memang Yosua yang bersumpah, tetapi Allah mengingat, kalau kita sudah bersumpah, kalau kita sudah berjanji, tapi kita langgar, konsekuensinya pada zaman Daud, akhirnya Israel mengalami penghukuman. Jadi bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Bertanya kepada suku Gibeon. Apa yang harus kami lakukan supaya penghukuman ini diangkat? Kami meminta anak laki-laki dari orang yang menumpahkan darah suku kami. Dan akhirnya anak-anak laki-laki daripada Saul, mereka digantung. Barulah di situ tulah itu, penghukuman Tuhan itu berakhir. Kalau kita tidak setia dengan komitmen kita, dengan janji kita, kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan sukacita. Tetapi kalau kita setia dengan komitmen kita, setia melayani, setia beribadah, setia memberikan persembahan, setia mengorbankan atau berkorban bagi sesama, saya percaya bukan penghukuman, bukan kehilangan damai sejahtera, tetapi kita akan mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, mengalami kemenangan seperti yang dialami oleh Yosua. Langkah iman yang kedua, dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Yosua melangkah dengan iman, sebab langkah iman daripada Yosua ini bukan didasarkan dengan keinginan hatinya semata-mata. Memang ada keinginan, ada semangat dari diri Yosua, tetapi yang melandasi langkah imannya itu karena waktu dia menggantikan Musa, Allah memberikan kepada dia satu jaminan. Dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5, Allah berjanji kepadanya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Janji ini diulangi dalam ayat yang ke-8 yang kita baca tadi, bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan melawan Yosua. Jadi langkah iman yang kedua, dia bukan hanya setia dengan apa yang telah dia buat dengan orang-orang Gibeon untuk setia menjaga melindungi mereka, tetapi yang kedua, dia bertindak. Ingat, iman kalau tidak disertai dengan perbuatan, itu berarti kosong, itu berarti mati, itu bukan iman. Bayangkan kalau Yosua hanya di perkemahan orang Gilgal dan dia berkata, iya memang benar, saya pernah mengikat janji dengan mereka. Tetapi dia hanya diam di Gilgal. Apakah dia akan mengalami kemenangan? Apakah komitmennya untuk setia itu benar-benar komitmen untuk setia? Terkadang dalam kehidupan kita orang percaya, kita hanya memiliki iman dalam pikiran, dalam perkataan. Tetapi ketika ingin bertindak, atau ketika kita akan bertindak, itu sangat sulit untuk dilakukan dengan berbagai alasan yang kita buat. Saya teringat akan satu kisah bagaimana ketika Bunda Teresa menerima penghargaan Nobel. Dia menceritakan satu kisah di India, bagaimana ketika dia membawa beras, Bunda Teresa, dia membawa beras kepada satu keluarga yang bukan Kristen, tapi Hindu. Dia membawa kepada seorang ibu. Kemudian ibu itu menerima beras. Dia berterima kasih kepada Bunda Teresa. Dan tiba-tiba dia meninggalkan Bunda Teresa. Bunda Teresa, kemana ini tuan rumah? Dan setelah dia kembali, waktu ditanya, kamu dari mana? Waktu ibu memberikan saya beras ini, saya teringat tetanggaku di sebelah tidak punya beras. Bukan hanya dalam pikirannya, kasihan mereka lapar, kasihan mereka berkekurangan. Kasihan mungkin gereja yang mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19, ada gereja yang ditutup. Ada gereja yang mungkin tidak lagi melakukan aktivitas misi. Karena tidak punya makanan, tidak punya persembahan, dana yang cukup untuk menjalankannya. Wanita ini bukan hanya dalam pikirannya dia kasihan, tetapi dia bertindak, dia berjalan, dia melangkah dengan iman. Dan yang dia lakukan itu adalah langkah iman. Dia berbagi dengan orang lain. Dan Tuhan, saya percaya, mencari jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki iman, yang memiliki rasa belas kasihan, bukan hanya dalam pikiran, bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi itu dia nyatakan lewat tindakan, lewat perbuatan. Dia mau melangkah melakukan apa yang dia imani. Itulah iman yang sempurna. Iman-iman jemaat-jemaat GSJ CW Sentul City harus iman yang seperti ini. Amin. Dan ini adalah iman yang akan menghasilkan mujizat, akan menghasilkan kemenangan, sama seperti yang dialami oleh Yosua. Saya sudah mengutip di awal, Yosua melangkah dengan iman. Dia bukan hanya percaya ketika orang-orang Gibeon datang, saya akan melakukan apa yang menjadi janjiku. Tetapi firman Tuhan berkata, dia bergerak maju dari Gilgal 20 mil pada waktu malam hari. Karena memang bangsa-bangsa yang ada di sekitar Gibeon, mereka sudah hampir dekat dan hampir membinasakan orang Gibeon. Sehingga Yosua tidak menunda-nunda lagi untuk melakukan atau memberikan pertolongan. Dan orang-orang gagah perkasa yang ada di tengah-tengah bangsa Israel, mereka bergerak. Dan saya membaca mereka berlari 20 mil. 20 mil itu cukup jauh ya. Seperti sini ke Cibubur kali ya, atau ke Cawang ya. Berlari orang-orang yang gagah perkasa. Mereka berlari. Dan saya yakin dan percaya, firman Tuhan berkata, segala jeripayamu di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita melakukan segala sesuatu, pelayanan, pekerjaan, bisnis, usaha yang membuat saudara mungkin kelelahan. Tetapi ketika saudara melakukan apa yang saudara janjikan, saudara memberikan yang terbaik untuk Tuhan,
semua itu akan Tuhan perhitungkan. Amin. Tuhan pasti akan membalas setiap jeripaya saudara. Semuanya itu tidak akan sia-sia. Paling tidak kalau kita tidak menerima balasan di dunia ini, ada mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Kalau bagi kami atlet, apa yang akan kami raih pada waktu pertandingan itu ditentukan pada waktu kami berlatih. Pada waktu kami sparring partner, melakukan eksebisi, melakukan pertandingan-pertandingan sebelum pertandingan yang utama. Sudah ditentukan dari situ. Kalau ingin meraih medali emas, maka tentu kita harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya mengucurkan keringat. Terkadang dalam latihan sparring partner bisa sobek dahi, bibir pecah. Tapi Ibu Lucy masih senang dengan Pendeta Simpson dulu walaupun pecah bibir kalau ini. Katanya justru katanya ya Pak Albert ya lain-lain juga wanita kata senang kalau lihat katanya laki-laki seperti itu. Ya. Tapi jangan ada anak muda yang harus pecah, harus sobek gini jangan baru mau disenangi sama teman kalian ya. Ini khusus konteks tinju ya. Berlatih, berdarah, kemudian ekstra latihan ya, lari 10 kilo, kemudian menahan berat makan, banyak makan daging dan sayur, istirahat yang bagus, itu pasti akan menghasilkan kemenangan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau saudara tekun di dalam mengiring Tuhan, hidup dalam kebenaran, saudara bekerja dan menerapkan prinsip-prinsip Alkitab, jujur, tekun, kemudian juga saudara melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, maka saya percaya itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara. Sebab tidak ada keberhasilan tanpa ketekunan. Amin. Haleluya, haleluya. 20 mil kurang lebih dan mereka berlari. Itu langkah iman daripada Yosua. Langkah iman yang ketiga daripada Yosua. Di dalam melakukan peperangan, Yosua sangat mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Hal ini dia tunjukkan ketika dia berdoa, memohon pertolongan Tuhan atas dia. Dalam Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, di sini Yosua berbicara atau berdoa kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Ayat yang ke-14, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Sekalipun dia membawa pasukan yang gagah perkasa, sekalipun dia sudah tahu firman Tuhan, bahkan dia sudah mengalami bagaimana tanpa pedang, tanpa tombak, tembok Yeriko bisa runtuh. Ya, kan hanya mengelilingi kan sehari sekali, kemudian pada hari yang ke-7, 7 kali mereka kelilingi, kemudian bersorak-sorai, tembok runtuh. Tetapi itu tidak membuat dia akhirnya mengandalkan diri sendiri. Dalam kehidupan kita orang-orang percaya, jangan kita mengandalkan pengalaman-pengalaman kita yang dahulu. Dan kita mengabaikan pada hari ini, bahwa Tuhan tetap mengajarkan kita untuk rendah hati dan mengandalkan Dia. Kalau dahulu kita sudah mengalami mungkin keberhasilan, bisa menjual, mendapatkan hasil yang begitu besar. Kita juga mungkin telah melakukan bisnis dan mendapatkan hal yang begitu besar. Apa yang kita lakukan menghasilkan hal yang begitu besar, bahkan mujizat-mujizat terjadi. Tapi jangan lupa hari ini Tuhan Yesus tetap mengajar, Bapa, berikanlah pada kami pada hari ini makanan yang secukupnya.
Yesus tetap mengajarkan kepada kita, jangan berdasarkan pengalaman yang lalu, sehingga hari ini kita akan berkata sama seperti Simpson. Saudara ingat ya, seperti yang lalu-lalu aku akan dilepaskan, aku akan kuat, dan akhirnya ternyata rambutnya sudah dipotong. Dan akhirnya dia harus diikat dan menjadi buta. Jangan kita menjadi sama seperti Simpson dalam Hakim-Hakim. Pada waktu dia masih tinggi hati, dia menjadi sombong. Tapi biar pada hari-hari ini, semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakin Tuhan mengangkat kita baik secara ekonomi, jabatan kita, status kita semakin diangkat. Kita tetap berdoa dengan penuh kerendahan hati. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa ketika akan mengadakan perjalanan ke Bogor atau ke Jakarta. Pulang dari Jakarta, dari Bogor, tetap berdoa mengucap syukur. Ketika akan mengantar anak ke sekolah, kita berdoa sebelum kita pergi ke sekolah. Ketika pulang, kita tetap berdoa. Dan Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang mengandalkan Dia. Yang bukan hanya ketika dia diperhadapkan dengan stadium 4 dan dia berdoa menangis sambil mengeluarkan air dari semua lubang di kepalanya. Tapi ketika hal-hal yang sepertinya bisa diatasi dengan kekuatannya sendiri, dia tidak perlu berdoa. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Dan Yosua adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dia berdoa, dia berbicara kepada Tuhan. Dan memang pengalaman-pengalaman sebelumnya itu mendorong dia, memberanikan dia untuk berdoa. Dia meminta, Tuhan, biar dom atau matahari itu berhenti berfungsi, tidak menyinarkan panasnya yang terik. Karena kami sudah berlari 20 mil. Kami kecapean dari Gilgal menuju Gibeon. Dan ketika kami sampai ke daerah pegunungan, kami bisa dihancurkan kalau matahari bersinar dengan terik. Sementara mereka baru bangun tidur dalam keadaan segar. Kira-kira seperti itu terjemahan daripada pendeta Simpson. Kata dom itu berarti matahari menjadi gelap. Matahari tidak bersinar. Doa itu yang akan dijawab oleh Tuhan harus berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Bukan untuk pamer bahwa saya Yosua bisa berdoa dan matahari tidak berfungsi. Hanya sampai di situ. Tuhan tidak akan menjawab kalau doa kita meminta mujizat hanya untuk pamer. Terkadang kita olahraga, baru mau olahraga, udah mau hujan. Tuhan, tolonglah 1 jam jangan hujan. Udah sampai rumah baru hujan turun. Kadang 2 jam baru hujan ya. Berhubungan dengan kebutuhan kita. Ketika kita berdoa, itu berarti kita mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, pengalaman-pengalaman yang kita alami dengan Tuhan, itu akan membuat kita berani untuk meminta. Bukan sekedar hal-hal yang natural, hal-hal yang normal, hal-hal yang biasa. Untuk itu saya mendorong, saya mengajak kita. Kalau saudara sudah mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib dengan Tuhan. Dan saudara pada hari-hari ini adalah pribadi yang rendah hati, yang selalu berdoa mengandalkan Tuhan. Adalah pribadi-pribadi yang setia dengan janji-janji saudara. Yang menjalankan komitmen dengan baik, dengan benar. Maka jangan takut, jangan malu untuk saudara berdoa, meminta hal-hal yang supranatural, meminta hal-hal yang ajaib. Karena firman Allah berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Kadang kita agak kurang percaya meminta sesuatu yang besar kepada Tuhan. Mungkin komitmen kita kurang. Kalau mungkin kita nggak setia, nggak menolong orang yang berkekurangan, kita berkelimpahan tetapi dihabiskan di hal-hal duniawi, tidak memberikan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Wajar kita takut untuk meminta kepada Tuhan. Wajar kita bimbang. Dan orang yang bimbang dan mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ketika saudara setia,
saudara bertumbuh dewasa secara rohani, saudara melakukan firman Allah, saudara menjalankan komitmen-komitmen saudara, saudara rendah hati, maka ketika ada pergumulan, ada kebutuhan, itu tidak akan membuat kita takut untuk datang kepada Tuhan. Itu akan membuat kita semakin berani berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji sangat besar kuasa daripada doa-doa orang yang seperti ini. Amin. Ini adalah 3 langkah iman yang dijalani oleh Yosua. Yang pertama, dia setia dengan janjinya. Yang kedua, dia bukan hanya menyatakan kesetiaannya dalam perkataan, tetapi dia bergerak, dia bertindak, pergi menolong orang suku-suku Gibeon. Dan yang ketiga, dia sangat mengandalkan Tuhan. Itu dia buktikan dengan dia berdoa. Sehingga langkah iman daripada Yosua itu menghasilkan kemenangan. Kemenangan-kemenangan apa yang diraih oleh Yosua akibat dia melangkahkan kakinya dengan iman. Yang pertama, dia dapat menyelamatkan suku Gibeon dari kebinasaan. Saya yakin dan percaya ketika kita bisa melepaskan diri dari pergumulan-pergumulan, kebutuhan-kebutuhan kita secara pribadi, rasa takut, rasa khawatir, keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, dan ini merupakan roh zaman ini, roh hedonisme yang lebih memikirkan diri sendiri daripada memikirkan orang lain. Ketika kita bisa keluar daripada keinginan-keinginan ini, maka sebagaimana Yosua, dia bisa menyelamatkan satu suku yang besar yang namanya suku Gibeon. Dan memang mereka juga adalah bagian daripada bangsa Israel akhirnya. Mereka menjadi hamba-hamba, tukang belah kayu, tukang angkat air di kemah tabernakel yang dibuat oleh Musa. Mereka melayani juga suku Gibeon, sehingga Yosua menolong mereka. Kita juga akan dipakai oleh Tuhan untuk menolong mereka yang tidak seiman dengan kita. Karena kita mau melihat, karena kita mau menolong mereka, karena kita mau bersaksi kepada mereka, mau menceritakan kabar baik kepada mereka, bahkan mau memberikan, mengulurkan tangan, memberikan bantuan-bantuan kepada mereka. Mari kita memiliki mental yang seperti ibu yang miskin yang khotbahnya Pak Gembala ya. Hanya 2 peser, hanya 2 lepton, 1/8 sen. Kalau dalam bangsa Romawi hanya 1 duit, hanya 1 kodrantes. Hanya itu yang dia miliki. Dan ketika dia berjalan ke rumah ibadah, dia mempersembahkan itu kepada Tuhan. Saya ingin membawa ke dalam aplikasi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita berjalan keluar rumah, jangan berjalan dengan tangan kosong. Tetapi di kantong saudara taruhlah kue ya. Saya waktu yang lalu saya kalau pergi ke gereja di Bogor, saya bawa beras. 1 liter, 2 liter. Mungkin ada yang membutuhkan di jalan. Tapi di jalan saya nggak temukan, di gereja malahan ada rupanya. Saya kasih tulis, oh terima kasih Pak. Ya. Apalagi waktu itu, waktu BBM naik ya. Gitu ya. Barang-barang, bahan sembako naik. Jalan ada uang ya. Ada jemaat yang tinggal di rumah saya, dia kalau jalan juga seperti itu. Tapi dia jalan ingin membeli sesuatu, belum sampai di warung, dia sudah tergerak oleh belas kasihan. Ada orang lain yang membutuhkan, dia langsung memberikan. Mungkin 1 kodrantes, 2 peser. Mental yang seperti ini adalah mental anak-anak Tuhan. Bukan mental kita berjalan, siapa yang akan menolongku? Siapa kira-kira yang bisa menjadi saluran berkat Tuhan buat saya? Oh yang sana kali, agak senyum-senyum supaya dia datang. Tetapi kita harus punya mental sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang saya bisa berikan kepada sesamaku? Apa yang bisa kuberikan kepada Tuhan? Kita datang ke gereja dengan mental yang seperti ini. Apa yang akan kupersembahkan kepada Tuhan? Apa yang akan kuberikan kepada Tuhan?
karena dia begitu baik dalam kehidupanku. Dan saya yakin dan percaya, suku-suku Gibeon yang ada di sekitar kita, kalau bertemu dengan pribadi-pribadi yang sama seperti saudara yang seperti itu, suka menolong, suka memberi, paling tidak berikan senyuman kepada mereka, paling tidak menyapa mereka, hati mereka itu akan mengalami ketenangan. Ya. Hati mereka akan mengalami kedamaian. Karena memang untuk itulah kita ada di dunia ini. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita diberkati untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemenangan yang kedua yang dialami oleh Yosua, dia dapat mengalahkan koalisi orang Amori yang dipimpin oleh Raja Yerusalem. Kita tahu ada 5 kerajaan yang akan menghancurkan Gibeon, yaitu Yerusalem, Hebron, Yarmut, Raja Lakis, Raja Eglon. Mereka suka dinamakan suku Amori. Suku Amori ini adalah suku yang paling besar yang ada di tanah Kanaan. Dan mereka hebat, perkasa-perkasa, tinggal di pegunungan yang saya katakan tadi. Tetapi sekalipun Yosua dan bangsa Israel, bangsa yang dibesarkan, diperbudakan di Mesir, bangsa yang ditempa 40 tahun di padang gurun, bangsa penggembala ternak dan domba, tetapi mereka mengandalkan Tuhan. Mereka orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang setia dengan janji-janji mereka, dan mereka hanya percaya akan firman Tuhan. Aku akan berperang untukmu. Sehingga dia bisa mengalahkan raja-raja yang luar biasa ini. Bahkan ketika raja-raja ini ditangkap, Yosua mengeluarkan mereka dari gua. Kemudian dia panggil panglima-panglima. Panglima Yehuda, panglima Simeon, panglima Benyamin. Datang sini kalian semua. Jangan hanya saya yang akan menghancurkan mereka. Dia panggil panglima-panglima, jenderal-jenderal. Bukan jenderal yang lagi viral sekarang. Jenderal sini. Kemudian, terus mana? Angkat kaki kalian, injak kepala mereka. Kita nggak bisa terapkan seperti itu lagi. Mereka injak kaki dari raja-raja. Dan ini memberitahukan dan ini menggetarkan orang Israel. Bahwa ternyata bangsa peternak, penggembala kambing domba. Bangsa yang seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan Allah, mereka bisa menginjak kepala raja-raja yang ada pada waktu itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Bukan hanya mereka mengalami kemenangan di Kanaan bagian selatan, menaklukkan 5 raja ini. Tetapi kalau saudara membaca di dalam Yosua pasal yang ke-11, semua bangsa-bangsa yang ada di Kanaan bagian utara, sekarang di Yudea, Galilea, mereka gemetar, mereka ketakutan karena apa? Suku-suku yang luar biasa pun, kepala mereka, raja-raja mereka, kepala raja-raja mereka diinjak oleh panglima-panglima Israel. Dan dalam Yosua pasal yang ke-12, sampai di situ dicatat ada 31 bangsa, suku bangsa yang ditaklukkan oleh Yosua. Dan raja-raja mereka dikalahkan. Dan akhirnya Yosua mengalami kemenangan. Saya yakin dan percaya bahwa langkah iman saudara pada hari-hari ini, mungkin kita dalam keadaan kekurangan. Mungkin bisnis dan usaha kita belum menghasilkan sesuatu yang baik. Sementara kita diperhadapkan juga dengan kesulitan akibat peperangan yang terjadi di Ukraina, membuat energi melonjak harganya, membuat juga akhirnya BBM semakin tinggi harganya, dan membuat juga angkot dinaikkan 1.000. Anak saya setiap hari naik angkot gitu, naik juga ya, gitu ya Pak. Nggak mungkin lah ibunya mau pangku Yonatan lagi, saudara saya. Kalau Abigail pun sudah diminta bayar kalau dia duduk gitu ya. BBM naik, angkot juga dinaikin Ada saudara saya katakan, waduh saya beli martabak gitu. Terus temannya ini perbincangan di daerah perkebunan di Kumelembuai. Terus kamu nggak tanya harganya berapa? Kayaknya nggak naik harganya, tapi ukurannya jadi mengecil.
Pinter juga pedagang martabak di Manado sana. Jangan naikin harganya, Pak. Bikin kecil aja gitu, Pak. Ya. Kita masih mengalami kesulitan dan tidak tahu sampai kapan. Ya, unjuk rasa yang terjadi, apalagi masuk tahun politik. Tapi saya yakin dan percaya, biarlah itu jangan sampai mempengaruhi kita dalam iman kita, dalam komitmen kita. Semakin kita setia, semakin kita taat melakukan firman Tuhan. Karena saya yakin dan percaya ketika kita semakin setia, kita semakin taat melakukan firman Tuhan, semakin setia dalam melayani, dalam menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka saya yakin dan percaya itu merupakan langkah-langkah iman kita yang akan mendatangkan kemenangan dan keberhasilan seperti yang dialami oleh Yosua. Saya percaya seperti yang Tuhan lakukan terhadap wanita yang mempersembahkan 2 peser ya. Tuhan katakan dia memberikan lebih banyak dari yang lain. Saya coba merenungkan akan kebenaran ini. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, apakah Tuhan Yesus memberikan juga persembahan atau perpuluhan? Saya mikir juga ya. Kemudian saya diingatkan, dia pernah menyuruh Petrus pancing ikan, uang di mulutnya, persembahkan itu sebagai bea bait Allah. Tapi saya dapat hikmat seperti ini. Bukankah firman Allah berkata, persembahkanlah tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Artinya, ini bukan ukuran manusia. Dalam ukuran Tuhan, sebenarnya mempersembahkan sejumlah rupiah, itu nominal yang standar, yang memang bisa diukur. Tetapi bukankah Tuhan Yesus ketika dia menasehati orang lain diselamatkan, dia menumpangkan tangan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang berpenyakit kusta disembuhkan, orang mati bangkit. Coba kalau bayar hari-hari ini, bayar berapa untuk orang yang sakit kusta disembuhkan? Firman Allah berkata orang yang 12 tahun pendarahan sudah jual hartanya untuk bayar tabib. Tetapi dia hanya menyentuh jubah Yesus, dia menjadi sembuh. Artinya apa? Tuhan memberi daripada 1/10 penghasilannya. Bahkan dia memberikan nyawanya. Dan Tuhan meminta saudara pada hari-hari ini, jangan hanya memberi sejumlah nominal uang dan kita berhenti. Saya sudah setia kasih persembahan perpuluhan. Tetapi yang Tuhan minta, persembahkanlah tubuhmu, cari jiwa, bersaksi, menolong, ulurkan tangan, menasehati, menumpangkan tangan atas orang yang sakit. Karena Tuhan akan mengukur dan menilai apa yang saudara lakukan. Lebih daripada uang yang saudara lakukan. Karena bisa menyelamatkan jiwa, menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan pakai saudara menyembuhkan orang yang sakit. Dan saya yakin dan percaya Tuhan tidak buta. Tetapi dia melihatnya dan dia akan memperhitungkan itu. Dan dia akan menyediakan mahkota kehidupan, mahkota kebenaran bagi saudara yang melakukan ini dalam kehidupan saudara sehari-hari. Untuk itu Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Matius 23 ayat yang ke-23. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kita memberi persembahan, kita memberikan 1/10 dari penghasilan kita, tetapi kita tetap harus punya belas kasihan, menolong sesama, punya kesetiaan, melayani, beribadah, menjadi berkat dalam kehidupan ini. Dan itulah iman yang sempurna. Iman yang sempurna yang mengalahkan dunia adalah iman yang disertai dengan langkah-langkah iman. Sehingga Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun masa-masa yang sulit pada hari-hari ini, saya yakin dan percaya untuk kemenangan daripada Yosua. Dia buat matahari tidak berfungsi, bulan tidak berfungsi. Bahkan dikatakan batu-batu es dari langit diluncurkan dari langit untuk menghancurkan musuh-musuh Israel. Dan Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk menolong saudara. Apa yang belum pernah saudara pikirkan, apa yang belum pernah timbul dalam hati saudara, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapa di sorga, hamba bersyukur kepadamu karena firman Tuhan sudah disampaikan. Untuk itu hamba berdoa, jadilah kepada kami seperti yang kau firmankan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa